Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, selamat pagi ayah bunda. Anak-anak, minggu ini kita akan melanjutkan materi yang baru, tema 2, subtema 2, pembelajaran hari ke-1, 2, dan 3 tentang aturan di rumah teman atau bermain di rumah teman. Sebelum kita belajar, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga belajar kali ini mendapatkan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Nah, anak-anak, materi yang pertama yaitu kita akan belajar menyebutkan kembali isi teks pendek. Dengarkan atau bacalah teks dengan seksama, sehingga kamu dapat menemukan informasi dalam teks tersebut. Membaca dengan teliti, tidak tergesa-gesa. Anak-anak, bacalah teks berikut. Di buku kalian ada di halaman 105. Judulnya yaitu Bermain di Rumah Maria. Rumah Komang dan Maria berdekatan. Komang senang bermain di rumah Maria. Sebelum pergi bermain, Komang tidak lupa meminta izin kepada orang tua. Di rumah Maria ada banyak mainan. Ada boneka, plastisin, dan peralatan masak-masakan. Komang menggunakan mainan milik Maria dengan baik. Ia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Maria. Mereka bermain dengan gembira. Selesai main, Komang dan Maria merapikannya kembali. Nah, anak-anak, dari teks tadi, coba kalian cermati lagi ya. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu 1. Siapa yang bermain di rumah Maria? Siapa anak-anak? Iya, benar sekali. Yang bermain adalah Komang atau tetangganya Maria. Yang kedua, bagaimana sikap Komang di rumah Maria? Iya, betul sekali. Komang sikapnya yaitu sopan di rumah Maria. Yang ketiga, apa yang dilakukan Komang dan Maria setelah bermain? Iya, benar sekali. Komang dan Maria merapikan mainan lagi ke tempatnya semula. Mereka tidak membiarkan mainan itu berantakan. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah membaca teks tentang Komang dan Maria. Nah, di sini kita akan belajar menyebutkan berbagai aturan yang berlaku di rumah teman. Sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan saat bermain di rumah teman. Permainan akan berlangsung tertib jika kamu mengikuti peraturan. Dengan begitu, damai, tentram, dan tidak ada permusuhan jika semua menaati peraturan. Jadi, jika di rumah orang lain atau di rumah teman, kita tidak boleh seenaknya ya nak ya. Semua ada aturannya. Anak-anak, di sini ada sebuah contoh. Ada 4 anak yang sedang bermain tapak gunung. Mereka bermain
dengan gembira. Tidak ada yang saling marah, tidak ada yang saling membenci. Semuanya bermain dengan gembira. Karena apa, Nak? Iya, benar sekali. Mereka bermain dengan tertib, tidak saling berebut, saling mengantre, saling mematuhi peraturan. Tidak curang saat bermain dengan teman adalah contoh perbuatan yang baik, perbuatan yang terpuji, dan salah satu aturan bermain bersama teman. Nah, kita akan lanjutkan materi pelajaran ini. Kita akan belajar menjawab pertanyaan berdasarkan teks keragaman benda. Setelah membaca teks, kamu dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks tersebut. 1. Bacalah seluruh teks dengan seksama, kemudian pahami isi teks. Yang kedua, jika masih kurang paham, ulangi membaca teks tersebut. Yang ketiga, tuliskan atau ingatlah hal-hal penting di dalam teks tersebut. Nah, dengan cara seperti ini, kita akan lebih memahami isi teks tersebut. Ya, Nak ya? Nah, sekarang coba kalian baca teks berikut dengan hati-hati dan dengan cermat dan teliti ya, Nak ya. Di buku kalian ada di halaman 109, yaitu tentang benda padat. Ciri-ciri benda padat dapat berbeda satu sama lain. Ada benda padat yang bersifat lunak. Jika ditekan, bentuknya dapat berubah. Contohnya lilin mainan dan tanah liat. Ada benda padat yang bersifat keras. Meskipun ditekan bentuknya selalu tetap. Contohnya batu, kayu, dan kaca. Ada juga benda padat yang bersifat lentur. Jika ditarik atau ditekan akan berubah. Kemudian kembali ke bentuk semula. Contohnya yaitu karet gelang. Anak-anak, setelah membaca teks tadi, kita bisa membuat catatan sendiri untuk memudahkan kita. Benda padat dibagi menjadi 3 sifat. Yang pertama bersifat lunak. Yang kedua bersifat keras. Yang ketiga bersifat lentur. Bersifat lunak ini, jika ditekan bentuknya dapat berubah. Contohnya plastisin dan tanah liat. Sedangkan yang kedua bersifat keras, meskipun ditekan bentuknya selalu tetap. Contohnya batu, kayu, dan kaca. Yang ketiga bersifat lentur. Artinya, jika benda padat itu ditarik atau ditekan, akan berubah. Kemudian kembali ke bentuk semula. Contohnya yaitu karet gelang. Nah, kita akan belajar menjelaskan makna kosakata tentang keragaman benda. Masih ingatkah kamu cara mencari makna kata? Kamu dapat menemukan makna kata dengan cara menanyakan kepada guru, orang tua, atau teman. Contohnya seperti ini. Kosakatanya yaitu cair. Maknanya atau artinya, cair itu adalah bersifat seperti air, tidak padat. Kemudian kita dapat membuat kalimat dari kosakata tersebut. Kalimatnya yaitu madu termasuk benda cair. Nah, di buku kalian ada di halaman 111.
akan belajar benda cair. Benda cair sifatnya tidak selalu sama. Nah, dibagi menjadi dua sifat benda cair. Yang pertama bersifat kental. Yang kedua bersifat encer. Nah, benda cair ini yang bersifat kental itu contohnya yaitu kecap manis, madu, dan oli. Sedangkan yang bersifat encer, contohnya air mineral, sari buah, dan susu cair. Nah, anak-anak, meskipun berbeda, sifat dasar benda cair sama, yaitu bentuknya sama seperti wadahnya. Anak-anak, selanjutnya kita akan mengulas sedikit lagi tentang perkalian. Nah, di minggu kemarin kalian sudah belajar perkalian. Nah, di sini Ibu akan mengulanginya sedikit lagi. Menghitung perkalian dengan bilangan 2, 1, dan 0. Urutan pada bilangan yang dikali tidak mengubah hasil perkalian. Perhatikan contoh berikut. 3 dikali 4 itu sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, atau bisa 4 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Dari contoh tersebut, dapat disimpulkan 3 dikali 4 itu sama juga dengan 4 dikali 3. Hasilnya yaitu 12. Hanya dibolak-balik. Seperti itu ya nak ya. Nah, untuk contoh yang lain ya nak ya. Jika kamu sudah paham sifat tersebut, maka kamu dapat menentukan hasil perkalian seperti berikut. Contohnya, yang pertama, 2 dikali 5 itu sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. 2 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, ini adalah perkalian bilangan dengan 2 sama hasilnya dengan menjumlah bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Kemudian contoh yang kedua, yang angka 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. 1 dikali 5 sama dengan 5 dikali 1, hasilnya 5. Perkalian bilangan dengan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, dengan catatan ini, contoh yang lain, misalkan 1 dikali 100, 1 dikali 50, 1 dikali 35, itu hasilnya yaitu bilangan itu sendiri. 1 dikali 100, jawabannya 100. 1 kali 50, jawabannya 50. 1 kali 35, jawabannya 35. Jadi, jika sebuah angka dikali 1, jawabannya bilangan itu sendiri. Yang ketiga, bilangan atau angka 0. Nah, contohnya, 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 dikali 2 sama dengan 2 kali 0 sama dengan 0. Dari contoh itu dapat disimpulkan perkalian bilangan dengan 0 hasilnya adalah 0. Jadi, berapapun angkanya, jika dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Anak-anak,
Setelah kalian belajar tadi berbagai materi, sekarang kita istirahat sebentar. Kita akan melakukan gerakan kepala dan tangan. Yuk anak-anak silakan semuanya berdiri. Biar anak-anak belajarnya lebih semangat. Tangannya tidak pegal-pegal. Dan kita akan melanjutkan pelajarannya. Coba anak-anak semuanya melakukan gerakan kepala. Nah, gerakan kepala berupa menengok ke kanan atau ke kiri, menengadah atau menunduk. Yuk anak-anak coba praktekkan dulu. Gerak tengok ke kanan dan kiri. 8 hitungan ya nak ya. Ke kanan 8 hitungan, ke kiri 8 hitungan. Nah, selanjutnya gerakan tangan. Gerakan tangan berupa mendorong, menarik, bertepuk tangan, atau mencetikkan jari. Ya, coba kalian praktekkan. Masih tetap posisi berdiri ya. Nah, gerak mengayunkan tangan ke atas dan ke bawah. Ayo kalian ulangi. Hitungan 1 sampai 8 ya. Nah, setelah melakukan gerakan kepala dan tangan, sekarang lakukan gerakan kaki. Yuk, berdiri lagi nak. Kaki melakukan berbagai gerakan. Ada gerak berjalan, berlari, atau melangkah ke samping. Gerak kaki dapat dirangkai menjadi suatu tarian. Oke, yuk semuanya berdiri dulu, coba berjalan, berlari, atau melangkah ke kanan atau ke kiri. Biar kakinya selalu lentur. Anak-anak, gerakan kaki contohnya seperti ini. Gerak kaki melangkah ke depan. Gerak kaki melangkah ke samping. Gerak lutut ditekuk. Gerak kaki diangkat. Ayo semuanya praktek dulu. Tetap bersemangat ya. Oke, hitungan 1 sampai 8 ya nak ya. Anak-anak, untuk materi dari awal sampai terakhir tadi sudah selesai. Untuk tugas pertemuan kali ini, yaitu anak-anak mengerjakan Bupena halaman 109 dan 111. Jawaban tidak perlu difotokan ya. Nanti akan dikumpulkan setelah ada informasi lebih lanjut. Terima kasih anak-anak hebat semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap rajin sholat 5 waktu, mengaji hafalan, dan membantu orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.